Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Engki Saputra dengan NIM 2310933036. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan teknik industri dan modul apa saja yang telah dijalankan. Baiklah, yang pertama itu adalah perencanaan proses, di mana pada perencanaan proses ini kita akan menjelaskan proses perencanaan dari suatu produk. Mana untuk produk itu adalah CLT, di mana untuk yang pertama itu kita membuat struktur produk. Struktur produk ini adalah BOM atau dapat diartikan komponen yang tergabung dalam satu produk yang menghasilkan proses akhirnya. Mana untuk struktur produk disajikan dengan dua cara yaitu explosion dan implosion. Nah, di mana untuk struktur produk yang ditampilkan itu adalah explosion. Saja itu adalah membuat assembly chart. Assembly chart sama seperti struktur produk, tapi bedanya assembly chart dan struktur produk di mana assembly chart itu dimulai dari dari kiri ke kanan. Mana untuk kiri itu adalah sudut part terkecil hingga produk jadi sebelah kanan. Nah, dan baiklah selanjutnya itu tabel part list. Tabel part list ini adalah tabel part list part-part apa saja yang kita butuhkan untuk merakit sebuah itemnya. Selanjutnya itu adalah routing sheet, di mana untuk routing sheet ini adalah digunakan untuk mencakup langkah-langkah yang ada dalam memproduksi suatu komponen. Nah, di mana untuk pada routing sheet ini adalah produk manufaktur, di mana di routing sheet ini juga dihitungkan yaitu persen scrap-nya. Mana untuk komponen pada routing sheet ini ada waktu proses, waktu setup, presentasi scrap yang saya jelaskan tadi, dan deskripsi kegiatannya. Selanjutnya OPC atau Operation Process Chart di mana adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang dialami dari bahan bakunya. Bedanya dengan routing sheet itu dia dari prosesnya, sedangkan untuk OPC ini adalah dia dari bahan bakunya. Baiklah, selanjutnya modul 2 yaitu perancangan stasiun kerja. Di mana untuk perancangan stasiun kerja ini uh, kita merancang stasiun kerja dari proses yang telah kita lakukan. Di mana untuk yang awal itu stasiun kerja awal di mana kita mempunyai dua stasiun kerja yaitu awal dan akhir di mana untuk stasiun akhir nanti akan saya jelaskan. Yang pertama dari awal dulu. Awal adalah proses kerja yang telah kita lalui dari proses yang telah kita lakukan. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya elemen gerakan. Elemen gerakan itu adalah gerakan dasar yang dilakukan saat kita melaksanakan aktivitas kerja. Dimana seperti pada gambar ini terlihat untuk gerakan itu ada dua yaitu terbalik. Sebenarnya ada satu tapi dibagi dua jenis yaitu terbalik. Terbalik itu adalah yang efektif dan tidak efektifnya. Selanjutnya, setelah kita buat elemen gerakan, karena di elemen gerakan hanya menjelaskan gerakan yang kita lakukan tanpa menjelaskan tangan kiri atau tangan kanan, selanjutnya kita akan buatkan peta tangan kanan dan tangan kiri. Bedanya dengan elemen gerakan, dia menjelaskan tangan mana yang melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, dibuat stasiun kerja usulan agar mengurangi elemen kerja yang tidak efektif atau terbalik inefektif. Pada stasiun kerja usulan ini kita mempertimbangkan data antropometri dan kita juga membuat alat bantu agar mengurangi gerakan tidak efektif. Nah, di mana untuk pembuat alat bantunya seperti ini dapat dilihat pada gambar. Asalnya untuk penentuan data antropometri, antropometri ini sendiri yaitu pengukuran dimensi tubuh dari manusia, di mana untuk memperhitungkan persentil. Persentil ini adalah menentukan rentang ukuran dari produk agar sesuai dengan ukuran tubuh penggunanya. Dan kita juga menambahkan allowance. Allowance ini adalah kelonggaran atau tambahan pada hasil pengukuran. Misalnya suatu ukuran uh, ditambahkan allowance-nya. Jadi ukuran itu akan bertambah nantinya. Nah, selanjutnya kita ukur performansi dari session kerja lama dan session kerja baru. Mana untuk performansi ini dilihat dari waktu siklus dari yang peta tangan kanan dan peta tangan kiri yang telah dibuat. Ini contoh session kerja baru yang telah selesai dibuat dan telah memperhitungkan data antropometri dan dan penggunaan alat bantunya. Masalah dibuat session kerja baru, dilakukan perbaikan pada tangan kiri dan kanan, di mana untuk yang ini antara tangan kiri dan kanan lebih seimbang dan gerakan-gerakan yang tidak efektif diminimalkan. Selanjutnya modul 3 itu pembakuan sistem kerja di mana untuk step pertama itu adalah membuat precedence diagram. Precedence diagramnya adalah diagram yang menggambarkan urutan dan keterkaitan antara elemen kerja dalam proses perakitan untuk penjadwalan dan perencanaannya. Diagram itu dari dua metode yaitu activity on a row dan activity on a day. Di mana untuk eh,
Activity on node ini menampilkan pekerjaan sebagai node dan hubungannya tergantung seperti start to start, finish to finish, start to finish, dan finish to start. Berarti ini tidak pada gambar. Jika dilihat untuk proses 5 ini baru bisa dimulai jika proses 1 dan proses 4 selesai. Selanjutnya itu membuat kurva belajar, di mana kurva belajar ini untuk menunjukkan bahwa seberapa sering suatu tugas dilakukan. Semakin tinggi keterampilan dan kecepatan kerja, sehingga produktivitas meningkat dan biaya menurun. Berdasarkan kurva belajar, dihitung uji kecukupan datanya, di mana untuk uji kecukupan data ini dilihat apabila nilai N besar daripada N aksen, maka data dikatakan cukup. Dan jika eh, N-nya kecil daripada N aksen, maka data tidak cukup. Saya lakukan uji kecukupan data, selanjutnya dilakukan uji keseraman data. Di mana uji keseraman data ini adalah dilakukan untuk memastikan data yang pengamatan itu konsisten dan tidak menyimpang atau ada eh, data anomalinya dengan menggunakan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Langkah-langkahnya dimulai dengan rata-rata, standar deviasi, serta pengukuran batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sehingga dapat dilihat pada slide, data itu tidak ada yang melenceng dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Saya lakukan uji sama data, selanjutnya adalah pembakuan waktu. Mana pembakuan waktu ini uh, adalah penentuan waktu standar kerja dalam kondisi normal untuk meningkatkan efisiensinya. Yang dilakukan adalah mengubah waktu siklus menjadi waktu normal, lalu menambahkan kelonggaran untuk memperoleh waktu baku. Mana untuk yang pertama seperti di pembakuan tadi itu menentukan waktu siklusnya. Rumusnya dapat dilihat, WS sama dengan sigma XI dibagi N. Selanjutnya itu ditentukan waktu normalnya. Di mana untuk waktu normal ini adalah waktu kerja yang sesuai dengan performance rectangle pekerja dari waktu siklus dan faktor penyesuaiannya. Selanjutnya itu adalah waktu baku. Waktu baku diperoleh dari waktu normal yang disesuaikan dengan performance rating dan kelonggaran. Selanjutnya itu modul 4, yaitu estimasi biaya produksi. Mana yang pertama itu adalah komponen biaya. Adalah unsur pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan dalam proses produksi suatu barang. Di mana prosesnya itu dimulai dengan identifikasi biaya, perhitungan dan pengolahan pemberian upah, serta perhitungan imbalan dan tunjangan. Mana untuk identifikasi biaya ini itu klasifikasi biayanya mengelompokkan semua biaya yang terjadi selama proses produksi berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu seperti jenisnya, fungsinya, cara berubahnya terhadap volume produksi dan hubungannya dengan produk. Selanjutnya itu adalah penyusutan. Penyusutan ini adalah penurunan nilai aset dari harga awal belinya yang terjadi seiring pemakaian dari alat atau aset tersebut. Metode yang digunakan pada Pratikum ini adalah metode Stackline. Selanjutnya itu adalah fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh waktu atau keadaan apapun. Selanjutnya itu biaya variable cost, biaya yang jumlahnya berubah-ubah, yang disebabkan misalnya oleh jumlah produk yang diproduksi atau kapasitas produksi dan lainnya. Hanya ada biaya penjualan. Biaya penjualan ini adalah biaya jual dari suatu produknya. Selanjutnya harga pokok, harga pokok produksi, harga pokok penjualan dan harga jual. Di mana untuk HPP adalah harga pokok produksi yang simpelnya itu adalah kos kita untuk memproduksi suatu produk itu. HPP adalah biaya yang dikeluarkan serta melekat pada satu produk. Uh, untuk HPP sendiri eh, itu udah ditambahkan dengan biaya penjualan. Nah, selanjutnya itu harga jual. Harga jual itu adalah eh, harga yang dibayarkan oleh konsumen ke perusahaan untuk membeli suatu produknya. Di mana untuk harga jual ini telah menambahkan persen keuntungannya. Di mana untuk persen keuntungan itu adalah 20% sesuai undang-undang. Selanjutnya setelah didapat harga jual, selanjutnya kita mencari titik impas atau break even point. Di mana titik impas ini adalah nilai total pendapatan yang nilainya sama dengan nilai total biaya. Di mana titik simpelnya titik impas ini adalah titik di mana kita eh, modal kita tuh sudah balik atau kita sudah menghasilkan keuntungan gitu. Untuk grafiknya dapat dilihat, misalnya itu adalah perhitungan laba rugi. Tentu untuk suatu estimasi produk biaya kita perlu menentukan dari laba dan rugi. Laba dan rugi sendiri adalah keuntungan dan eh, rugi yang atau kekurangan yang telah kita dapatkan dari proses penjualan atau estimasi produknya. Selanjutnya modul 5 yaitu peramalan produksi.
Ramalan produksi ini adalah meramalkan berapa jumlah produksi yang akan kita lakukan gitu. Mana untuk yang pertama itu kita melakukan agregasi permintaan. Agregasi permintaan ini adalah misalnya adalah misal kita mempunyai dua produk. Jadi kita menggabungkan dua produk itu agar uh, mudah dihitung gitu. Dan itu adalah pola permintaan. Pola permintaan ini kita melihat apakah dari agregasi permintaan itu ada pola dari grafiknya gitu. Nah, misalnya peramalan permintaan. Yang simpelnya itu adalah kita meramalkan permintaan yang akan terjadi di masa depan atau misalnya kita sekarang di bulan satu, kita akan meramalkan untuk di bulan 2 gitu. Untuk metode peramalan sendiri itu ada 4 berdasarkan pola permintaan. Yang pertama itu adalah metode regresi linear, yang kedua itu adalah metode quadris, yang ketiga itu adalah tren eksponen, yang keempat itu adalah tren siklis. Untuk rumus dari metode itu dapat dilihat pada slide. Nah, setelah kita melakukan peramalan permintaan menggunakan empat metode tersebut, kita mencari nilai error dari peramalan tersebut. Fungsi dari nilai error ini kita mengetahui seberapa tepat hasil peramalan dibandingkan data yang sebenarnya. Nah, di mana untuk parameter errornya itu ada 5, yaitu MFE, MAP, MSE, eh, MAD. Nah, selanjutnya setelah dilihat dari nilai errornya, dilihat nilai yang paling kecil, maka dipilih metodenya. Setelah dipilih metode tersebut, lakukan validasi metode terpilih. Di mana untuk validasi metode terpilih, kita menggunakan nilai MR, MR bar, UCL, LCL, dan kita juga menambahkan daerah A, daerah B yang positif dan negatifnya untuk melihat data. Karena tadi kita melakukan agregasi itu menggabungkan data tersebut, kita perlu mengetahui berapa persen pembagian dari data data A dan data B. Nah, dan dilakukan disagregasi untuk melihat tersebut, di mana nilai dari validasi metode pilih ini dikalikan dengan presentasi produknya. Nah, selanjutnya model 6 yaitu perencanaan produksi. Di mana untuk perencanaan produksi ini yang pertama tuh kita mencari biaya-biaya dari produksinya. Biaya produksinya ini sama seperti estimasi biaya produk. Jadi dicari biaya bahan baku langsung, biaya bahan kerja langsung, tapi hanya pada lingkup manufakturnya. Dan untuk data given ini adalah data given untuk menghitung cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, sampai inventory awal untuk CLTA dan CLTB. Nah, setelah dicari biaya dari data given tersebut, baru dilakukan perencanaan agregat. Mana untuk perencanaan ini menentukan proses dan jumlah waktu produksi dalam jangka menengah. Nah, di mana untuk metode perencanaan agregat sendiri itu ada 3, di mana untuk yang pertama itu adalah level strategi, chief strategi, dan mix strategi. Mana untuk level strategi itu adalah menjaga produksi itu tetap pada setiap prode. Jadi simpelnya di level strategi ini setiap prode itu jumlah produksinya sama. Misalnya ditetapkan jumlah produksi setiap bulan tuh 100. Jadi setiap bulan tuh produksinya akan tetap 100. Selanjutnya itu C strategi. C strategi ini adalah produksi di mana produksi selalu disesuaikan secara langsung dengan permintaan dan fluktuasi permintaan pasar setiap prode. Terus jadi dia mengikuti demand dari permintaan dari pasarnya. Selanjutnya itu mixed strategi. Mixed strategi ini menggabungkan antara level dan chase. Di mana dengan mengubah lebih dari satu variabel yang diberikan seperti produksi, tingkat-tingkat. Jadi pada mixed strategi dia menghitung kebutuhan dari tenaga kerja, tingkat produksi, dan persediaannya. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka dipilih metode agregatnya. Yang dipilih itu adalah metode yang biayanya paling rendah. Setelah dilakukan perencanaan agregat itu, maka kita akan melakukan MPS. Apa itu MPS? MPS itu adalah jadwal induk produksi pada bagian perencanaan yang berfungsi untuk menentukan item ini akan dibuat kapan dan waktu produksinya kapan gitu. Dapat dilihat pada slide rumusnya. Yaitu adalah buat SCCP. SCCP itu adalah proyek kapasitas yang digunakan untuk melihat apakah suatu proses kerja ini membutuhkan lembur atau subkontrak gitu, agar permintaan produk ini dapat dipenuhi tepat waktu. Di mana untuk metode RCCP ini ada 2, yaitu CPOF dan BOLA. Selanjutnya setelah dilakukan RCCP, dilakukan MRP. MRP itu adalah Material Recruitment Planning, di mana ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan eh, berapa banyak dan kapan bahan baku yang dibutuhkan agar proses bisa berjalan dengan baik. Mana untuk MRP ini ada beberapa proses, yaitu pertama netting,
di mana untuk menghitung kebutuhan bersih dari suatu barang dalam MRP dengan mengurangi kebutuhan bersih dari kebutuhan totalnya. Selanjutnya ada loading. Loading itu adalah menentukan jumlah pesanan atau lot size untuk setiap barang pada MRP-nya. Mana untuk looting sendiri itu ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua itu FOQ, Fixed Order Quantity. Yang ketiga itu ada POQ, Period Order Quantity. LTC, List Total Cost, Silver Meal, List LUC, List Unit Cost, AWW. Nah, itulah metode untuk looting. Setelah metode terpilih dari looting, baru dilakukan offsetting. Offsetting sendiri itu adalah menentukan kapan pesanan ini harus dikeluarkan gitu. Nah, selanjutnya itu exploding. Exploding ini adalah langkah dalam perencanaan kebutuhan material, bertujuan untuk mengucuh kebutuhan, memecah kebutuhan produk akhir menjadi komponen-komponen yang ada pada tingkat BOM gitu. Nah, saya lakukan exploding, kita memilih tuh metode MRP yang terpilih kan. Nah, setelah itu kita lakukan CRP. CRP itu adalah perhitungan mencari berapa kapasitas produksinya. Kita lakukan CRP, kita akan melakukan scheduling. Scheduling ini adalah merupakan bagian proses perencanaan proses yang berisi informasi tentang penggunaan sumber dayanya. Jadi sumber daya ini seperti biaya, tenaga kerja, peralatan, material, dan perkiraan durasi pengerjaan lah. Selanjutnya modul 7 yaitu perancangan lintasan perakitan. Mana untuk perancangan lintas perakitan tuh ada beberapa eh, pertimbangan yaitu kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Nah, untuk kriteria perakitan tuh dilihat dari nilai LE, SI, dan BD, di mana LE itu adalah line efisiensi, BD itu adalah balance delay, dan SI itu adalah smoothing index. Di mana untuk melihat hasilnya baik itu apabila nilai LE-nya mendekati 100%, nilai BD-nya mendekati 0, dan yang SI-nya itu menunjukkan angka yang kecil gitu. Biasanya itu adalah batasan. Nah, di mana untuk batasan ini adalah eh, merupakan merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam perencanaan. Jadi, sepertinya yang meliputi pengelompokan elemen kerja ke dalam satuan kerja sesuai dengan urutan, presiden diagram, jumlah session kerja yang tidak melebihi jumlah elemen kerja, serta waktu siklus yang harus sama atau lebih besar dari waktu maksimumnya. Nah, selanjutnya itu adalah target lintasan perakitan. Setelah target lintasan perakitan ini adalah penciptaan proses yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan line efisiensi serta minimalkan balance delay dan smoothing index. Penentuan stasiun kerjanya, stasiun kerja adalah tempat pada lintasan kerja perakitan untuk melakukan aktivitas produksi yang menentukan awali dengan menghitung jumlah kerja minimum atau kamin. Jadi kita untuk penentuan berapa banyak stasiun kerja itu dihitung dari nilai kaminnya, dilihat nilai kaminnya. Artinya penyimbangan lintasan perakitan. Setelah lakukan penentuannya, kita perlu penyimbangan lintasan perakitan berdasarkan assembly line balancing. Nah, jadi setelah kita melakukan penentuannya, kita perlu menyimbangkan elemen-elemen kerja tadi ke dalam stasiun kerja tersebut agar nilai dari LE, BD, dan SI-nya itu mendekati nilai yang bagus gitu. Untuk metodenya itu ada 5 metode. Yang pertama itu adalah Kill Bridge. Kill Bridge ini adalah membagi elemen kerja pada diagram menjadi beberapa wilayah. Jadi untuk elemen kerja tuh berdasarkan presidensinya dibagi per region gitu, per wilayah. Nah, selanjutnya itu metode LCR. LCR ini adalah dilihat dari nilai waktu bakunya. Nilai waktu baku yang besar diurutkan itu dalam tabel. Selanjutnya untuk perencanaan itu dimulai dari yang dimasukkan ke stasiun kerja itu nilai waktu baku yang besar gitu. Nah, selanjutnya itu metode Mudiong. Metode Mudiong ini adalah metode yang berdasarkan nilai dari cycle time atau dia melihat dari nilai goal dari fase 1 dan fase 2-nya. Misalnya metode RPW, ranking Quotient. RPW sendiri ini dia menggunakan matriks gitu. Di nilainya itu dia menilai bobot dari satu elemen gitu. Jadi satu elemen itu dihitung bobotnya dari awal hingga sampai akhirnya itu. Lalu diurutkan, lalu itu yang dimasukkan dari ke stasiun kerjanya. Seperti LCR tadi. Metode optimasi ini kita menentukan notasinya gitu. Lalu kita masukkan ke software Linggo, nanti akan disampaikan hasilnya. Misalnya kapasitas produksi, setelah didapat metode terpilih itu, kita menghitung kapasitas produksinya yang dapat ditampung oleh sumber daya kita. Lalu baru implementasikan assembly line balancing-nya.
Mungkin sekian dari saya. Terbilang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.